Yang ditanya oleh Sayyidina Ali, betulan na iya ko tak bulu mabela ni poleri Allah Ta'ala, terangkan jalan apa yang paling pintas menuju Tuhan supaya macawek ki paimeng. Anak opek ko bateta gosok ya rupeneta, apalagi kalau daging, tidak bisa. Nanti ada kata Sayyidina Ali, tungkat saya bahasa itu engkau mana pape bacina. Sekarang kalau hati tak sudah kotor dengan dosa-dosa, aga pape bacina. Maka dia Allah Ta'ala, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang nengeranga na puasa ko kuatin na zakartuhu fi nafsi. Uang kalingaton was utap puton itu alena okko batingku na sepuang. Baik ya Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Fadkuruni adkurukum. Ingerat ka ingerat toko itu otomatis. Paring ngerata ko Allah Ta'ala, otomatis Allah Ta'ala ngeraki. Paring ingatan tak, paring ngerata ko anak tak di Makassar, belum tentu anak tak di Makassar ingat kita. Paring ngerata ko lakait tak kay ko galungi, belum tentu itu lakait tak ko galungi ngerangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang saya muliakan, kembali alhamdulillah kita ucapkan nasabah pamase dan nia Pak Berena. Kita salat subuh berjamaah, membaca kembali hadis masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah, maka dia sama dengan salat sunat si poloweni dari maghrib sampai jam 12. Wa man shallas subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh kembali mak berjamaah si faka'annama shallal laila kullah. Pada neritu angke nana sanabita nareko masem paja sunnah si weni bujuru dari maghrib sampai subuh. Hadis ini tidak menyuruh kita untuk berhenti melakukan salat malam. Hadis ini tidak menggugurkan salat malam tak. Na iya kia mak bicara angke inabitta, mak bicara apalangi nabitta. Maka bersyukurlah kita karena di akhirat nanti narikona diterima hukum Allah Ta'ala, orang akan heran melihat amalnya, banyak amal pahala salat sunat satu malam, nah tidak pernah nak kerja. Dari mana? Kata Rasulullah, dari salat isya dan subuh yang dia kerja berjamaah. Siapa yang kerja ini? Kita-kitalah semua. Maka ini selalu kita bilang alhamdulillah. Di ceramah singkat kali ini, marilah kita melihat materi yang ideologi idi misengi daripada saya. Ini bukan basa-basi karena Bapak Ibu lebih tua dari saya, orang tuaku. Dalam satu pertemuan, kalau tidak salah 1997 di Kairo, waktu itu saya kuliah, Profesor Quraisy Shihab memberikan materi di depan mahasiswa. Kalau tidak salah apa ada benda dipegang gelas waktu itu, pendapatku limanai. Geruta Profesor Quraisy Shihab, ulama tak dari Sidrap. Ia tunaseng manusia bunga jaji, begini rapatnya dengan Tuhan. Bukan kedekatan fisik tapi batin tak. Dekat dengan Tuhan. Kenapa dekat? Degaga dosata. Meninggal dunia waktu belum balik, manas salisek suruga nasabab dek meto gaga dosan. Jadi kita yang punya keluarga wafat belum balik, manas sangkalisek suruga dari keluarga ta. Aga mimatu pabelaiki poleri puange.
Kata ahli tafsir ini, bukan kata saya. Dosa-dosata. Begitu hari ini masuk umur balik, laki-laki mimpi basah, perempuan tabe, haid. Perhitungan amal si bawah dosa dimulai. Polpen malaikat siap meroki, agana jama. Ialah contoh berdosa mata. Maka kata Profesor Kresyap, itu diatai bergeser meninggalkan kedekatan ini cek dek, pung Allah Ta'ala bergeser juga sedikit. Madosai baja docilina nang kalinga anu ada maja. Maka kita bergeser karena dosata, Allah juga bergeser. Narekolai tambai dosata ya terus berjalan sama-sama menjauh. Jadi engkau tu tahu macam wae lak dak kupuangi. Engkau tu tahu maka bela. Apa yang menyebabkan jauh dekat ini? Dosa. Gampang je diceramahkan. Ini prakteknya sama-sama kita berjuang. Jadi perjuangan sebenarnya yang besar dalam hidup kita adalah rewa ki pai memecawek kupuangi. Bagaimana caranya? Ini dosa-dosa bagaimana supaya kurang? Ya. Agana persiapkan ni agama tak pun Allah Ta'ala si bau surona supaya rewa ki pai orang yang sukses dalam hidup ini setongenna. Sukses tongetongeng ye. Adalah orang yang mampu merapatkan dirinya sebelum pindah ke alam kubur. Kalau kita mampu untuk rapat kembali dengan Allah Ta'ala, mapacingi dosa tak sebelum meninggal, itulah orang sukses yang sebenarnya. Orang bisa memiliki ini, sukses toh. Orang bisa menaiki jabatan ini, sukses toh. Orang bisa dapat gelar ini, sukses toh. Tapi fakta menyatakan, bukan saya, fakta menyatakan semua kesuksesan ini akan ditinggalkan. Tapi kalau hati tak bersih kembali, itulah yang akan dibawa ke alam kubur, itu yang dibawa ke padang mahsyar. Maka dari Nabi SAW hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmizi. Innal abda idza aznaba iya rosi diatai narek komadosai nigaye idi semua. Kanat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dari Nabi maka dia sama dengan menaruhkan titik hitam di dalam hatinya. Inilah titik hitam yang membuat kita bergeser mabela ki pole ripuangi tacek de. Apa yang disiapkan oleh Allah supaya kita datang kembali kepadanya mendekat? Banyak yang disiapkan. Banyak, bukan satu, banyak. Satu, yang pertama adalah kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Maka kewajiban itu bukan beban, akan tetapi kebutuhan. Bagi orang yang paham, tapi kau dah paham, agak sih ya, tapi itu nama sempatnya. Tidak paham. Tidak paham. Agak sih ya, datang lagi kita tidak makan ini puasa. Tidak paham. Mari kita lihat satu-satu. Bukti bahwa ibadah-ibadah yang disiapkan oleh Allah itu adalah penghapus dosa. Jadi itu hadiah besar. Hadiah lopona iya tupak kasibiat tak kupuangi. Pembersihan diri dan hati dari dosa. Mari kita baca dalil-dalilnya. Sempajang. Maka dari Nabi SAW, "Lau anna nahran ala babi ahadikum yaltasilu khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'." Nareko ongka salo lalo yolo na tangga na bolata. Ibu minabita contoh ya. Ini rumah, pintu rumah tak. Di depan rumah itu ada sungai mengalir jernih. Ya yagtasilu fihi khamsa marratin kulla yaum. Setiap hari kata Nabi dia kibek kalima lalana sesuatu di sungai di depan rumah tak ini. Halia buka min daranihi syai'. Adakah kotoran di badannya? Kata sahabat tidak ada. Maka dari Nabi fadzalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Itulah contoh sembahyang 5 waktu yang kamu kerja, yamhullahu bihinnal khataya. Dia datang untuk membersihkan dosa-dosamu.
Jadi salah kalau orang tua kasih bangun, oto ko masampaja, maral masempo-sempo dalemu. Dalle aga ye, dui. Iya rubawan ngerang. Wad dijaji karena memang di antara duduk di antara dua sujud memang kami tolai lau. Rabbi ghfirli warhamni warfa'ni warzukni. Ale nggak dalek tapuang termasuk dalek duit. Oke lah. Tapi itu bukan hadiah besarnya. Hadiah besarnya adalah ya ku masempajangi lai susu mana dosa tak kupuangi. Itu hadiah besarnya. Haji. Apa hadiah besarnya haji? Periksalah. Dia juga hadiah besarnya adalah apa cingeta poliru dosata. Maka dari Nabi ta man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja an dzunubihi kayaumi waladathu ummu au kamakal. Nareko engkau min haji kemudian di sana dia tidak bicara kotor dan tidak melakukan pelanggaran aga palanna. Kharaja an dzunubihi kayaumi waladathu ummu au kamakal. Masuk itu mapacin itu poli dosana pada pacin na bunga jaji masuk poli wetan indokna. Disapu bersih dosanya kepada Allah oleh hajinya. Hadiah besarnya adalah kebersihan jiwa. Zakat. Ada sebab Allah Ta'ala. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Alai Muhammad, suruh pasu sakatnya itu soki'e. Suruh keluarkan zakatnya, berikan kepada fakir miskin. Yang kelompok 8 itu. Apa balasannya? Menggampangkan rezeki lagi masuk, boleh. Tapi itu bukan hadiah besarnya. Hadiah besarnya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sari kwaming na pacingiwi dan dia ada sucikan jiwanya oleh sakena. Pensucian jiwa. Ajak naik rampe kurang malang. Ini sudah subuh ke-10. Pasti dalilnya sudah berulang-ulang. Maka dari Nabi ta, siapa yang puasa bulan suci Ramadan karena tepat harap riyono pun Allah Ta'ala. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sininna dosana pamula baliga habis dihapu bersih oleh puasanya. Lihatlah semua. Ternyata pahala besar dari ibadah yang disiapkan oleh Allah. Jangan jadikan beban, itu adalah kebutuhan untuk mengembalikan kebersihan tak macawe ki pai mekupuangi. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu akan menunggu pelaksanaan ibadahnya. Angkato meto kuatin na tawe na tajang itu sempajan na tajang iramalang. Haji kan memang sudah antri 26 tahun semua kabupaten sekarang. Bapak Ibu sekalian, itu cara satu. Cara yang kedua, agar nasihatkan info Allah Ta'ala, tobat. Aga betuan na tobat. Makanya Profesor Quraisy arti tobat itu rewa. Sehingga dalam Al-Quran kita temukan innahu huwat tawwabur rahim. Namo pun Allah Ta'ala tobat to. Tapi orang Indonesia mengartikannya menerima tobat. Tapi sebenarnya itu ya sengi tobat rewa ki. Ya kumakada ki astagfirullahaladzim. Mak dampung dosaku puang. Saya tidak akan mengulangi lagi. Tadi yang jauh begini akan kita mendekat. Kemudian makadai pun Allah Ta'ala rewa toka. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan nareko ongka toma napacaweri alena koya man takarraba ilayya sibran satu jengkal man takarraba ilayya sibran bergeser satu jengkal ke saya takarrabtu ilaihi ziraan saya akan mendekat ke dia satu siku. Jadi kalau kita berjalan menuju Allah satu jengkal kata Allah saya satu siku. Waman takarraba ilayya sibran kalau orang satu siku ke saya kata Allah saya satu depa satu ini. Agak bahasa begini. Ya, si depah, si repah. Begini kalau bukan orang Bugis ceramah. Ya. Waman atani masyan nareko engkau napa malalengi lokai koya napa caweri alena koya malalengi maka di Allah Ta'ala itu huwarwala ia lari kak menuju kualena. Jadi kalau kita mendekat Allah mendekat. Kalau kita menjauh Allah menjauh. Sehingga setiap hari itu kita nampaknya kita ini maju mundur, maju masam pajang maju, dosa mundur, deceng maju, dosa mundur, maju mundur kita ini, bukan kita kapang, iya nak kapang, idik dek, tobat itu adalah rewa kipaimeng,
mak napaguru ki ku nabitta sallallahu alaihi wasallam istaghfiru rabbakum. Maka dari nabitta, wahai umatku beristighfarlah, wa inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailati mi'ata marrah. Saya itu, kata Nabi, dalam satu hari satu malam tidak pernah kurang dari 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apalagi kalau kita hafal Sayyidul Istighfar, Bapak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah rajanya istighfar, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita belum hafal, aja tona astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim belum dihafal. Astagfirullah. Dia tak apa lagi. Adam pengengak puang, adam pengengak puang. Kata Rasulullah SAW, lau akhta'tum hatta tamlu'a khatayakum ma bainas samawati wal ard summa astaghfartumullah lagafara lakum. Umatku, seandainya kalian itu punya dosa taliwa eganna dosa ta sampai seandainya lai susungi menre tatupu kulangi onro eganna summa astaghfartumullah, kemudian kalian beristighfar tobat ki kupangi lagafara lakum, pasti Allah mengampuni semua dosamu yang banyak itu. Iya nih mancaji sesek kalena orang yang masuk ke dalam kubur mendahului kita. Wih, magiru biasa dek lau pakai, padahal ini Pak Bere boleh ripuanga. Maka dia pengalaman, ilau dampo ke wak dampo aku. Kenapa waktu saya hidup saya tidak pakai? Sehingga di sana itu banyak orang minta pada Allah. Siapa yang cerita? Allah. Apa permintaannya di antara ucapannya? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Gangkana nareko dapi ni matu seng ajang dapi wetun na mate tawe. Qal mereka millau ku Allah taala rabbirji'un, parewaka. Ya Allah, tunda dulu kematian ini. Mau kemana? La'alli a'malu salihah. Melo nak makala malak saleh. Di antara amal saleh yang dia pernah lilaikan itu adalah istighfar. Kita alhamdulillah masih dikasih peluang oleh Allah, mari kita manfaatkan. Ya. Jadi cara kedua supaya membersihkan ini adalah tobat. Yang ketiga, apa yang ketiga? Maka dari Imam Asy'arani dalam bukunya Al-Anwar Al-Qudusiyah, Imam Asy'arani Pandita Lopoye, angkasi diriwayat oleh Sayyidina Ali. Makutane Sayyidina Ali kunabitta, ya Rasulullah, dullani aqrabat turuq ilallahi wa ashaluha wa a'zamuha ajran. Atau kamakal. Suruh Allah Ta'ala, terangkan sama saya jalan paling cepat menuju Tuhan. Berarti di Sayyidina Ali, beliau sudah paham bahwa dosa tak inilah yang menyebabkan kita jauh. Sayyidina Ali mau kembali kepada Allah pada perialena, yang dia tanya jalan tercepat. Kita semua kalau mau ke Tanduk Tedong, kita tidak lewat Pangkajene. Oke kilalo, akai-akai. Magai potong kompas lebih cepat. Kalau sana masih putar Pangkajene baru belok kiri. Mabela, kita ada cepat sini lewat akai-akai. Yang ditanya oleh Sayyidina Ali, betuan na ye ko tak bulu mabela ni poleri Allah Ta'ala, terangkan jalan apa yang paling pintas menuju Tuhan supaya macawe ki paimeng. Wa ashalu halil ibad, dan magampang najama atan Allah Ta'ala dan besar pahalanya. Kira-kira apa ya Rasul? Agar senabita kita sudah laksanakan ini Bapak Ibu. Alaika bimudawamati dzikrillah. Alaika bimudawamati dzikrillah. Tapan nenungi zikirmu, Nabi Sayyidina. Zikir kau terus. Zikir ki, kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Rupanya cara cepat juga ini selain tobat, kita disuruh zikir. Jadi orang kalau jalan zikirnya, tas susu itu dosa-dosanya sehingga dia mendekat terus. Makanya di tarekat itu diajarkan kepada siswa, kepada muridnya, baca kusiratu, baca kunaratuna, baca kusisabu, baca ikona pitu sebu. Kenapa? Itu mursyid sudah tahu bahwa oh ini cocoknya ini 1000 ini zikirnya. Jadi ini berjalan kembali menuju Allah. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah,
aling ngak palik sikiri khusus. Aling ngak sikiri khusus. Amalan khusus. Aga nasa nabita. Ya alimah. Mah itu artinya jolok. Jolok. Jadi lepang nabita cinampa. Mungkin ini ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW menjawab. Aga nasa nabita. Ala afdalu ma qultu ana wan nabiyyun la ilaha illallah. Sikiri kami dan melebih yang saya ucapkan dan nabi-nabi sampai Nabi Adam sana. La ilaha illallah. Rasulullah ingin mengatakan apa? Jangan aku minta-minta yang lain. Ini ada lebih mulia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini juga pernah diminta Nabi Musa kepada Allah langsung. Jawabannya mirip ini. Jawabannya Allah kepada Nabi Musa. Jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Ali mirip. Agak nasa nabita. Ya Ali, lau anna samawati saba. Ali, coba na iyo lagi pitu susungnya. Lai pasigabung wal aradina saba dengan bumi yang pitu lapik no iye. Wudi'at fi kaffatin. Sering saya di mimbar ini mencontohkan. Disimpan di timbangan. Wala ilaha illallah fi kaffatin. Dan la ilaha illallah di sini lai pasi timbang. Tega betana iye. Makre nabita. Malat bihinna la ilaha illallah. Rajaha la ilaha illallah. Matana tu angkatna la ilaha illallah ali daripada bumi dan langit dari koi pasigabungi. Tapi ini bicara keimanan. Di mana bedanya orang la ilaha illallah di dunia ini dengan tidak? Pada mendre asena, pada mega lalena, bahkan lebih mega kapan dore nama la ilaha illallah. Di mana bedanya? Oke. Di sini bukan tempat penampakan pahala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah yang jawab. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat, yale mana lo apalamu? Di dunia tidak nampak. Apa di dunia? Paling matenang atita. Sehingga Abu Lais Samarkandi mengatakan, nareko ki deceng tamai nyama kuatita itu sebenarnya adalah hawanya surga yang masuk ke hatita. Cek dekemi. Nanti masuk ke dalam kubur, Profesor Quraisyab mengatakan di kubur tidak ada surga, yang ada panjar surga. Dan ini kata Allah, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di padang mahsyar kamu lihat pahalanya. Bayangkan, la ilaha illallah satu kali lebih berat itu harganya daripada langit dan bumi. Apalagi kalau setiap hari la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kata Rasulullah, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun, la ilaha illallah. Zikir yang paling abdal yang saya ucapkan dengan nabi-nabi sebelum saya, sama dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi terus ke bawah sampai Nabi Isa sampai saya. La ilaha illallah mana tuh? Begitu besarnya pahalanya ini zikri. Karena Sayyidina Ali sudah diajar oleh Nabi seperti ini, maka seorang ulama besar Abu Dzar Al-Kalamuni dalam kitabnya Fafirru ilallah, dia mengutip ucapan Sayyidina Ali mengatakan, likulli sayin saqala wa saqalatul qalbi dzikrullah. Tungka sewa-sewa angka manang alat pape pacinna. Ini karpet pembersih karpet, mesin pengisap debu, baju pakai sabun, piringnya ibu-ibu melengok kode gagah, bapak-bapak yang tersalai dengan mama lemon di anak mopek ko bateta goso ya rupeneta, apalagi kalau daging, tidak bisa. Nanti ada, kata Sayyidina Ali, tungkat sesuatu itu engkau alat mana pape pacina. Sekarang, kalau hati tak sudah kotor dengan dosa-dosa, aga pape pacina. Sayyidina Ali karena pura ni mak guru ko nabita, maka dia Sayyidina Ali pape pacina. Seandainya kita bisa bilang sabunnya itu hati kalau kotor, sikri. Inilah yang diamalkan oleh orang-orang tuaku. Saya belum lahir 1976, ini orang tuaku masih sikri. Mana nih? Apa tuh saya ini?
Hanya anak ta yang hanya jalankan amanah disuruh ceramah sehingga menerangkan seperti ini. Ini bukan basa-basi. Ajak tercapai itu orang tua, ajak lalu tercapai. Pernah waktu saya alia mopa. Saya alia di Baru, di Dede Itakalasi, pernah di Mangkoso, di Idadia. Pulang kampung ke Jawa Timur, angka tomatoah, nenek-nenek, kakek-kakek. Itu kebiasaannya kakek, sering saya ceritakan di sini. Kalau sore, karena dia petani, pak pencari rumput, seri untuk sapina, ya kupolin roh, malah seri, tudang ni masulek kawita. Itu kebiasaannya, tudang ni masulek ka, angka cantik lopu sedena kopi. Si bawa pelo yang tembakau yang digulung di paha. Bahasa Arabnya itu bakal. Jadi wita ni roh. Jadi saya melihat dari jauh deh, nah cocok. Artinya ini saya sudah belajar di pesantren mah. Wisen ni makada kanja tahu aku masih kiri. Jadi utiwirangi pilang-pilang. Aglau pedang. Tapi saya bahasa daerah. Maka sikapannya ko sambil ki tuda minum kopi mapelo masih kiri ki. Agak na pedang nggak? Iya mau tuuri enak ujama-jamai masai sana mi. Bahasanya apa? Napahangi apa karena bahasanya. Iya mau tuuri enak sangai. Ujama-jama masai sana mi nau. Rupanya saya, iya minasang ujama-jamai. Riolo panasan na riolo. Rupanya ini saya lihat dari jauh, papelo tadda, paurino kopi tadda. Padahal dia sambil menikmati zikirnya. Mencaji iya masiri kak iro betul. Ternyata Allah saya yang orang awam. Makanya saya itu melihat orang tua ini tidak pernah kuanggap. Maka dekat Yasi dan Yasi alena tuh jalan tuh zikirnya. Yeah. Tapi dia bicara-bicara dengan orang, main-main dengan orang, kehidupannya biasa sama orang. Ini di dalam. Ya. Maka dia Allah Ta'ala, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Siapa yang nengeranga na tapwa sakku kuatinna dzakartuhu fi nafsi. Uang kalingaton, was utapputon itu alena, okko batinku na sepuang. Baik, ya Allah. Wa man dzakarani fi mala'in narikong katau nengeranga na trampe ka tengah na toigay. Dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Uram petonia tutawe di tengah keramaian yang lebih baik malaikat. Saya selalu contohkan ini karena ini dekat di mulut saya. Ada sesuatu yang otomatis itu dalam Quran. Ini otomatis juga ini. Otomatis. Betuanna nareko geti ye moni. Ya ku geti moni, setiap ku geti pasti moni. Ini namanya otomatis. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan apa? Fadkuruni adkurkum. Ingerat ka wingerat toko itu otomatis. Paringerat tak ku Allah taala otomatis Allah taala ningeraki. Peringatan tak, paringerat tak ku anak tak di Makassar, belum tentu anak tak di Makassar ingat kita. Paringerat tak ku lakait tak angkai ku galungi, belum tentu itu lakait tak ku galungi ningerangi. Ada suami tak di Malaysia, tapi ngerangi, mudani ki, belum tentu suami tak di sana. Ingat kita, itu tidak otomatis. Tapi kupung Allah Ta'ala yang ngerang, otomatis. Nengeraki pung Allah Ta'ala. Andre Guru tak mbok dalle ini mengatakan apa dalam bukunya? Parengeran na atai kupuangi masompa ya sana. Parengeran na pung Allah Ta'ala balasannya kuatai pamas ya sana. Jadi engkau tutup masompa kupung Allah Ta'ala, dia tidak di atas sajadah. Tidak di atas sajadah, tidak dalam masjid. Tega masompa kupuangi, okko galunna, okko pasakna makbalu, okko kantorok na sibuk melayani rakyat. Magai, nasabak sambil sibuk, sambil masikri. Jalan pahalanya bukan main. La ilaha illallah. Dega kata misangi. Pahala dia dapat lebih besar daripada langit dan bumi. Di mana itu? Nah jangan sekarang ku cari. Nanti di alam kubur dan di padang mahsyar. Engkau itu masuk sekali. Wah,
Wih, naseng egan na. Bagaimana kalau kita antrian, Pak, mau mendapatkan sembako? Pernah di Jawa itu berapa meninggal dunia? Lebih dari 5 orang meninggal. Kalau tidak salah 6. Terinjak-injak karena ada orang membagi amplop di bulan Ramadan. Tidak diatur dengan baik. Meninggal lebih 5 orang. Siaga milih 6 amplop 50 sebuh. Di akhirat nanti itu kita antri menerima pahala. Wah, dilihat orang, kan apalana. Termasuk apalah sikrina. Angkat toni to dek nang kena sikri. Wih, cobanna. Benenge. Labe ya tuh cobanna benenge. Ya agak. Cobanna benenge, dia agak. Jangankan orang tama Quranaka. Al-Quran menceritakan. Rasulullah SAW menceritakan orang yang sudah diputuskan ketuk palu, iko tama ke surga, tak masa sekalimo pinasan Nabi dan ini hadis sering sekali saya sampaikan di mimbar ini. Maka dari Nabi SAW, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurillah azza wa jalla fiha. Dega gana sesekali surga kecuali sidik. Ini channel FR Diab ini sudah berapa kali meliput ini. Dega gana sesekali wilis surga kecuali sidik. Diputuskan masuk surga, masa sekali mopi. Agana sesekali, tania sempajang, tania puasa, tania haji. Ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurillah azza wa jalla fiha. Engkana waktu biasa, okolino, de naliseri sikri. Dari saking besarnya pahala zikir, Pak, sehingga sesekali. Setengah jam saya ceramah, 30 menit. Ini ceramah subuh paling lama barangkali. Iya. Jadi, mari kita sama-sama saling mendoakan. Jadi orang kalau jalan zikirnya, terhapus dosanya sehingga mendekat ke Tuhan. Terus, ini namanya takarrub. Ya sengi takarrub, berusaha ipacawe kialeta. Dengan apa? Kebaikan, melakukan ibadah. Yang kedua dengan tobat. Yang ketiga, ini tadi, zikir jalan. Bagaimana caranya supaya banyak? Masing-masing kita punya cara itu. Sayyidina Abu Bakar menurut guru kami di pesantren, supaya megai napas samangnya ke ajena. Tega-tega tatebak ajena Sayyidina Abu Bakar, Allah, 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 Allah. Nah sabairu akka aje, dek nang kana kosong lalala sesuatu. Maka ini dijadikan cara oleh Abu Bakar. Allah, 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 Allah. Inilah nanti yang akan turun ke muridnya. Letuk ku tarekat Naqsabandi. Jadi zikirnya tarekat Naqsabandi itu Allah diukir dalam hati. Tega malaye ku guruna. Guruna tega malai ku guruna. Yang di atas itu Sayyidina Abu Bakar. Tega malah Sayyidina Abu Bakar. Ku guruna. Niga guruna. Nabitta. Sayyidina Ali tidak pakai cara itu. Sayyidina Ali pakai keluar masuknya napas. Ajak tapas kosongnya, ajak tapat tambah kosongnya. Agak pelik lisa nama kedai guruku, silahkan kalau kamu tidak belajar di tarekat, liseri agi. Tapi yang belajar itu diantara yang diisikan adalah huwa kalau masuk, ipaletuk kupusi kemudian kalau keluar, Allah. Tabe orang tuaku kita lebih tahu itu. Sehingga ini napas berputar, huwallah, huwallah, huwallah. Ilna ita tahu si Pak bicara kita tahu, tapi orang tidak tahu. Sikir kita ini jalan. Susah ditebak yang mana orangnya. Karena orang yang begini maka cukbui. Yeah. Tapi ini tidak langsung dilatih. Dilatih. Jadi, makanya guruku, jangan ku kasar. Tambah halus, tambah bagus. Betul tambah halus. Seakan-akan tidak ada apa-apa. Menapas biasa. Bernapas biasa. Ajak to si pura mak guru kayak tambah kasar, tambah tidak bagus. Tambah halus, tambah bagus. Saziliyah, khalawatiyah, saman, maros mengolah ini. Insyaallah banyak tarekat yang pakai ini. Di mana ambil? Di gurunya. Di atas kalau Naqsabandi Sayyidina Abu Bakar, di atas yang lainnya ini adalah Sayyidina Ali. Di mana Sayyidina ambil di Nabitta sallallahu. Bapak Ibu sekalian,
Demikian ceramah subuh kali ini. Jadi orang sukses adalah sukses tonga-tonga ya. Orang yang mampu kembali ke posisi awalnya, macawe kepuangi seperti waktu lahir. Karena dia berjuang membersihkan dosa-dosanya dengan melakukan kebaikan, tobat, dan dengan zikir yang jalan. Ini 3 bukan semuanya, tapi banyak yang lainnya pembahasan Allah Ta'ala, cuma waktu kita. Ditutup dengan ayat, maka dia Allah Ta'ala di surah Asy-Syams ayat 9-10. Qad aflaha man zakkaha. Siapa yang bilang ini? Allah, ya Allah. Allah yang bilang, bukan manusia. Tanya Nabi. Allah langsung. Qad aflaha man zakkaha. Tahu. Siapa dia? Yang mampu mensucikan jiwanya. Dari mana? Dari dosa-dosa. Wa qad khaba man dassaha. Dan betapa ruginya orang yang mengotori hatinya. Tapi dia orang kaya, tapi dia orang pintar, tapi dia orang sukses. Biar sukses, biar punya apa, biar dapat jabatan apa, biar gelar apa dibawa. Kalau masuk kubur, kotor hatinya. Khab. Dia adalah orang yang rugi, kata Allah. Nauzubillah. Marilah kita tutup dengan baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih panitia, terima kasih para orang tuaku. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.